Demikianlah penampilan hadrah dari Sabilul Mustafa. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maidah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Maulana Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi yang datang dari Depok. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih silau banget nih, kayak lagi syuting di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai satu aja, nomor satu. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, ma daqat hilati illa wa farajuhullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah pilih kita. Kalau bukan pilihannya Allah, nggak mungkin kita bisa hadir. Walaupun rumah kita dekat dari tempat ini, tapi kalau enggak Allah takdirkan untuk hadir, tidak Allah pilih kita untuk duduk di majelisnya, di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kita bisa duduk hadir pada malam hari ini, karena semuanya adalah kekuatan, karunia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya yang dicintain sama Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan juga salam selalu kita ucapkan dan kita kirimkan kepada kita punya Nabi yang agung, yang mulia, pemimpin para Nabi dan Rasul, kekasih kita dan kekasihnya Allah, obat hatinya kita, penolong kita nanti di akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, para umatnya, para pecintanya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, segenap para asatidz, para hujjat, para umara, tokoh masyarakat, mobil khusus guru kita bersama, orang tua kita bersama, abang kita bersama dari tebing tinggi, yaitu Habibanal Mahbub Al-Habib Noval Al-Kaf. Alhamdulillah beliau bisa datang juga ke tempat ini, mudah-mudahan nambahin keberkahan untuk kampung ini. Amin. Kita doain mudah-mudahan Habibana Novel panjang umur, sehat afiat, gobul segala hajatnya dunia wal akhirat. Mobil khusus guru kita bersama, panutan kita, pemimpin kita, abang atau adik kita, yaitu Ustadzun Al Mahbub Al Ustadz Dodi, yang beliau selaku pimpinan pondok pesantren Darul Mustaqim. Darul Mustaqim, iya, Darul Mustaqim. Mudah-mudahan yang hadir semua jadi orang-orang yang mustaqim, yang istiqomah, orang-orang yang berjalan lurus di jalannya Allah. Kita doain mudah-mudahan Ustadz Dodi panjang umur. Yang di belakang nggak amin, doain guru aminnya harus kencang. Kalau didoain banyak duit kencang pasti nih. Mudah-mudahan yang hadir semuanya banyak duit. Oh, mudah-mudahan punya hutang biar lunas. Emang punya hutang? Ah iya lagi.
Kita doain guru kita Ustadz Dodi. Kalau kita doain saudara kita, itu doa buat kembali kepada kita sendiri. Apalagi kalau doain guru, apalagi kalau doain ustadz yang ngajar atau yang punya pesantren, apalagi itu doanya berkali-kali lipat buat kita, berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat doanya juga, dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala doain orang lain. Kalau masih bisa ngedoain, kenapa harus nyumpahin? Kenapa harus ngatain? Betul apa enggak? Makanya kalau kita ketemu orang atau kita lagi kesel sama siapapun, doain aja udah. Kita doain dia biar panjang umur, biar banyak rezeki, kan enak tuh buat kita juga biar banyak rezeki. Tapi kalau kita doain, gue sumpahin lu biar mampus, sumpahin biar mati, hati-hati, yang mati duluan siapa itu? Jangan. Doain. Nih kita doain lagi, mudah-mudahan Ustadz Dodi panjang umur, sehat afiat, banyak rezekinya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya nanti jadi seluruhnya anak-anak yang soleh-soleha, santri santriwati yang bakal mondok di tempat ini nih Darul Mustaqim, mudah-mudahan menjadi santri dan santriwati yang dapat membanggakan hatinya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin wal hadirat umatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita punya doa, Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Kita punya anak, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan kita punya dosa, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Hadirin, kita kumpul nih di tempat ini ngerayain Isra Mi'raj. Masya Allah, di bulan Rajab kita kumpul. Udah masuk pertengahan bulan Rajab. Nabi Muhammad tuh kalau datang bulan Rajab kayak gimana sih? Nabi Muhammad kalau datang bulan Rajab, Nabi Muhammad angkat tangannya setiap hari, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan umur kami dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kangen gak sama Ramadan? Berapa kali Ramadan lagi mau ketemu? Gak ada yang tahu. Mungkin tahun ini terakhir, apa 2 kali lagi, apa 3 kali lagi. Tapi mudah-mudahan berapa kali Ramadan pun gak Allah nyabut nyawa kita, melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, apalagi Nabi ngajarin, Nabi Muhammad kalau datang bulan Rajab ngajarin kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarin sama Nabi, diajarin sama guru-guru kita tuh. Kalau datang bulan Rajab baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, baca 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari atau malam hari, 70 kali baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatin, sayangin aku. Ya Allah, terimalah taubatku. Minta diampunin dosanya, minta disayangin sama Allah, minta diterima taubatnya sama Allah. Kalau udah diampunin sama Allah, udah disayangin sama Allah, udah diterima tobatnya sama Allah, bila syak hasya wa kalla, tanpa ragu lagi, nggak mungkin enggak, pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir laki perempuan kita semuanya nih bisa masuk bareng-bareng ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya Allah, udah bulan Rajab sekarang Bu, nggak berasa ntar tiba-tiba Sya'ban, nggak berasa tiba-tiba Ramadan. Ini bulan Rajab, bulan yang agung. Ada apa sih di bulan Rajab? Ini bulan Rajab perpindahan kiblat. Yang tadinya itu kiblat kita sholat madhabnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa,
Zaman dulu sebelum itu kiblatnya di Ka'bah yang ada di kota Mekah, itu orang-orang Islam dulu, para sahabat sholatnya madhab ke Baitul Maqdis, madhabnya ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu Nabi berdoa setiap hari, sujud sama Allah setiap hari. Nabi pengen kiblatnya itu kaum muslimin ada di Mekah, yaitu di Ka'bah. Akhirnya doa Nabi dikabul sama Allah. Allah tahu isi hati Nabi Muhammad, dipindahin. Yang tadinya kiblatnya madhabnya ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, pindah ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Berpindahnya kapan? Di bulan Rajab nih, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana kita bagusin diri kita, perbanyak istighfar, zikir kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya, Masya Allah, mudah-mudahan ente panjang umur. Masya Allah. Oh iya, salaman lagi. Masya Allah, tuh rambutnya panjang bener. Ini kayak nggak mempan digolok nih, kalau dipotong mempan dibacok. Insya Allah, mudah-mudahan banyak duit. Tolong, minta tolong nggak? Minta tolong nggak? Nggak. Ini bengong liatin saya. Alhamdulillah kita ada di bulan Rajab. Ulama kalau datang bulan Rajab itu banyak istighfarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar kita setiap hari berapa kali sih? Salawat kita setiap hari berapa kali sih? Baca Al-Quran kita bagaimana ya? Kapan kita terakhir hatamin Al-Quran? Kapan terakhir kita ngingetin anak kita untuk baca Al-Quran? Orang-orang soleh dulu tuh dari sebelum bulan Rajab, dari sebelum bulan Ramadan, mereka udah sungguh-sungguh ibadahnya, zikirnya, baca la ilaha illallah. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari kecilnya udah merelakan, membiasakan dirinya, mengorbankan waktunya untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita camkan, yang harus kita pakemin atau kita perhatikan, dan juga kita ingetin anak-anak kita. Jadikan panutan mereka adalah orang-orang soleh. Jadikan panutan anak-anak kita para guru-guru yang soleh, bukan panutannya pemain bola, bukan panutannya artis-artis dunia, apalagi artis-artis TikTok, apalagi artis-artis selebgram yang ada di Instagram yang gak jelas asal usulnya. Jadikan panutan mereka adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan mereka para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dari kecil Habib Abdullah kebiasaannya kayak gimana? Setiap pagi sholat duha keliling kota Tarim, dari masjid ke masjid, sampai dia bilang nggak ada satu masjid di kota Tarim pada saat itu melainkan pernah aku sholatin. Setiap duha keliling, nggak naik motor, nggak naik mobil, jalan kaki. Nah, besok cobain keliling Purwodadi apa keliling Jambi, sholatin tuh, Insya Allah. Habib Abdullah bin Al-Haddad ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, menuntut ilmu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Beliau sampai-sampai punya nenek yang bernama Syarifah Salmah binti Al-Habib Ahmad Manhar Ba'alawi. Syarifah Salmah sang nenek berkata kepada cucunya, wahai cucuku, pelan-pelan, kesianin dirimu, nanti kamu capek. Ya bunayya, tarafak binafsika ya bunayya, pelan-pelan, nanti kamu capek. Karena sang nenek ngelihat cucunya nih luar biasa gesit dalam ibadahnya, bersungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah, pelan-pelan kata neneknya, tapi tetap Habib Abdullah semangat dalam ibadahnya. Habib Abdullah kayak gimana sih? Ini harus kita contoh. Kalau mau mencontoh manusia, nih yang kita contoh Sahibur Ratib, yang insya Allah
ratibnya suka kita baca, jangan sampai nggak dibaca. Kalau nggak tahu, tanya sama guru kita, baca ratib Al-Haddad, baca ratib Al-Attas. Jangan jadi manusia yang cuek, nggak ada amalan apa-apa, nggak ada modal apa-apa, dunia terus yang kita kejar. Sisihin waktu kita beberapa menit baca ratib. Mau mati husnul khatimah, baca ratib. Mau anaknya soleh solehah, baca ratib. Mau rezekinya berkah, baca ratib. Mau dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, baca ratib. Mau dijadikan rumah tangganya penuh dengan cinta, baca ratib. Mau hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala, baca ratib. Karena apa? Di dalam ratib itu isinya zikir, sholawat, aurat, doa-doa yang disusun sama seorang wali, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini enak, ibaratnya tuh udah dikasih resepnya. Kamu kalau mau masak sayur asem, nih resepnya begini. Oh, kalau mau masak sayur lodeh, nih begini. Begitu ratib. Kamu kalau mau hajatnya kabul nih, baca ini, baca. Tinggal baca doang, enak, udah disusun rapi. Kalau kita cari satu-satu repot. Tapi baiknya tuh ulama kita. Beliau kayak gimana sih? Nih kalau kita mau contoh orang nih kayak begini yang kita contoh. Beliau tuh setiap harinya sebagaimana dikisahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid beliau. Saya punya guru, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu setiap hari baca la ilaha illallah. Zikir kesukaannya adalah la ilaha illallah, nggak kurang. Setiap hari baca la ilaha illallah sampai 1000 kali. 1000 kali baca la ilaha illallah minimal. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau datang bulan Ramadan ditambah lagi, yang tadinya sehari 1000 jadi 2000. Jadi 2000 kali baca la ilaha illallah setiap hari di bulan Ramadan. Disempurnain lagi sampai tanggal 7 Syawal, 70.000 kali baca la ilaha illallah. Hadzal Habib Abdullah yang kita jadiin qudwah, yang jadiin kita panutan, yang harus kita jadikan contoh untuk diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Contoh lain, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Beliau seorang ahlu fikih, beliau juga seorang waliullah, seorang ulama besar, dan adab akhlaknya luar biasa. Beliau setiap hari kayak gimana kerjaannya? Kalau udah baca zikir, udah baca la ilaha illallah, setiap harinya nggak kurang dari 25.000 kali. 25.000 kali baca la ilaha illallah. Baca sholawat sama Nabi Muhammad 25.000 kali. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Kita berapa kali? Atau kapan terakhir kita ngangkat tangan kita ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah? Kapan terakhir? Di saat kena musibah, di saat dilanda hutang, di saat kena sakit, di saat dikejar-kejar rentenir, di saat lagi berantem sama keluarga. Kadang di saat-saat genting atau di saat-saat kita sakit hati atau di saat-saat kita dapat masalah, baru kita lebih ingat sama Allah. Selebihnya di saat kita senang, di saat kita lagi banyak uang, di saat kita lagi bahagia, kadang kita nggak inget banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagi, kadang malah orang kalau dapat masalah bukan dia dekat sama Allah, malah ngejauhin Allah. Berapa banyak orang nih kadang kalau lagi dapat masalah nih dia frustasi, yang tadinya pakai kerudung dibuka kerudungnya, yang tadinya lagi tutup aurat dibuka auratnya, yang tadinya nggak pernah minum minuman keras tiba-tiba jadi mabok. Padahal lagi dapat musibah, lagi dapat masalah, masalahnya sama manusia. Kenapa malah menjadi menjauh dari yang menciptakan manusia? Masalahnya sama manusia, jangan cari-cari masalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadzal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kerjaannya kayak begitu, luar biasa. Belum lagi bacaan Al-Qur'annya. Beliau kalau sholat duha nih, kalau sholat duha Habib Abdullah itu nggak kurang dari 10 juz Al-Qur'an. Sholat duha Allahu Akbar 10 juz Al-Qur'an dibaca. Minimal 3 hari hatam Al-Quran di sholat duha doang, belum di waktu lainnya, hati-hati kesandung.
Ini Masya Allah ya, orang Purwodadi ada yang cingkrak-cingkrakan anak-anak, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak semua jadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal. Kita sholat duha pernah nggak hatamin Al-Quran? Habib Abdullah udah zamannya ratusan tahun yang lalu, saya nggak pernah dengar tuh nama. Sampai sekarang masih kayak begitu banyak. Contoh Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, kalau yang antum kalau ketik di YouTube, di Instagram, kayak di medsos, pokoknya itu di Google pasti nongol langsung semuanya. Kalau ente ngelihat mukanya pasti udah masyhur, pasti pernah lihat Habib Umar bin Hafid. Kita ngelihat langsung gimana ibadahnya beliau, gimana ijtihadnya beliau, gimana kesungguh-sungguhannya dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas jadi wali, pantas setiap beliau keliling dunia, setiap beliau sampai ke satu negeri, pasti udah ribuan orang nungguin beliau. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita ngelihat waktu kita mondok di Tarim tuh, kita ngelihat ibadahnya kayak gimana. Kalau datang bulan Ramadan nih, hatamin Al-Quran ini, belum lagi di taraweh hatamin, di sholat duha hatamin Al-Quran, di sholat witir hatamin Al-Quran. Tiap hari waktunya penuh buat baca Al-Quran. Tiap hari waktunya penuh untuk dakwah ilallah. Belum zikirnya, belum baca Al-Qurannya, belum dakwahnya, belum waktu untuk kumpul sama keluarganya. Luar biasa. Mereka para wali-wali kayak begitu. Habib Abdullah tuh tadi itu yang kita dengar tuh, udah zikirnya ribuan, puluhan ribu, sholawatnya juga puluhan ribu, istighfarnya puluhan ribu, baca Al-Qurannya setiap hari 10 juz minimal di sholat duha. Beliau udah kayak begitu, setiap harinya masih ngangkat tangan sama Allah, setiap hari masih berdoa sama Allah, mohon rahmatnya Allah, minta kasih sayangnya Allah. Dia baca ada tuh, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap hari Habib Abdullah setiap malamnya ngangkat kedua tangannya, Ya Allah, sayangilah kami, cintailah kami, rahmatilah kami. Kayak begitu. Waktunya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Udah zikirnya banyak, doanya juga banyak. Beliau masih bilang lagi, Ya Rabbi, ma ma'nal amal wa kasbuna kulla zalal. Ya Allah, ya Tuhan saya nggak punya modal apa-apa, saya nggak punya amal. Hadal Habib Abdullah kayak begitu. Kadang kita nih yang jarak kita sama jarak Nabi jauh, zaman kita sama zaman Nabi jauh, udah kayak gitu. Enggak semua sunnah Nabi atau jarang sunnah-sunnah Nabi itu yang kita perhatikan, kita istiqomahkan. Baca Al-Quran kita enggak kayak baca Al-Qurannya sahabat, zikirnya kita enggak kayak zikirnya sahabat. Kadang kita baru belajar istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, baru seminggu udah jalannya udah bisa terbang. Udah nggak mau ngelihat kiri, nggak mau lihat kanan, udah berani ngangkat dadanya. Baru belajar megang tasbih, baru beberapa ratus dia zikir, baru beberapa ratus dia sholawat, baru beberapa ratus dia istighfar megang tasbih, udah mulai jalannya nggak napak kayak kuntilanak. Hadal Habib Abdullah yang amalnya luar biasa, zikirnya luar biasa, ilmunya luar biasa, yang begitu, yang luar biasa menjaga waktunya. Habib Abdullah tuh menjaga waktunya luar biasa. Sampai-sampai ada satu muridnya tuh yang kasih hadiah buat Habib Abdullah, dikasih jam. Ini sang Habib dikasih jam. Kata Habib Abdullah, saya enggak, ini jam zaman dulu beda, enggak pakai baterai. Jamnya itu modelnya itu setiap hari harus diputer sekali. Kalau nggak diputer dia nggak jalan. Harus diputer itu jam sekali biar jalan. Habib Abdullah dikasih jam. Habib, ini saya kasih hadiah, ini buat mengatur waktu Habib. Tapi gimana, kata Habib Abdullah, waktu saya udah teratur, insya Allah saya udah bisa ngatur waktu saya. Enggak Habib, ini buat lebih bisa mengaturnya lagi. Akhirnya singkat cerita diambil hadiahnya, ditaruh di rumah.
taruh di rumah. Akhirnya seminggu kemudian Habib Abdullah bilang, ini jam ketemu sama orangnya itu dibilangin, ini hadiah yang kamu kasih ini jamnya rusak. Kenapa Habib? Nggak jalan jamnya rusak. Habib, ini jam cara kerjanya setiap hari harus diputer, sehari sekali aja diputer. Sehari sekali diputer. Iya Habib, sehari sekali diputer. Oh kalau begitu nih saya balikin deh jamnya, karena saya nggak punya waktu untuk sekali muter tuh, saya nggak punya waktu saya udah full buat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi Muhammad. Ini para wali Allah kayak begitu, para kekasih Allah begitu. Mereka kayak begitu, nggak lain dan nggak bukan, yang mereka contoh adalah nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kayak gimana? Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Kayak begitu beliau nabi, beliau rasul, dan pemimpinnya para nabi dan rasul. Beliau juga kekasihnya Allah. Beliau juga udah diampunin dosa-dosanya. Beliau maksum. Beliau juga yang megang kunci sorga. Tapi beliau setiap harinya kayak gimana? Setiap harinya masih istighfar sama Allah, padahal dosanya udah diampunin. Setiap hari kayak gimana? Setiap hari masih sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Coba kita sadar, kita bengkak kaki kita gara-gara ngapain? Nabi Muhammad bengkak gara-gara kebanyakan tahajud. Kita bengkak gara-gara kebanyakan jalan, gara-gara kebanyakan di sawah. Ya Allah, ada yang encok, ada yang kesemutan, ada yang asam urat ya. Nabi Muhammad sampai bengkak-bengkak tahajud. Buat siapa itu semuanya? Nabi Muhammad setiap hari sampai bengkak-bengkak doain umatnya, perhatian buat umatnya, sayang sama umatnya, mikirin keadaan umatnya nanti gimana. Khususnya umatnya kita semua nih yang beriman kepadanya tapi belum pernah melihat dirinya. Hadirin makanya di dalam hati kita, biar sebelum kita mati, ya Allah, sebelum saya mati izinin saya bisa berjumpa Rasulullah, walaupun cuma sekali dalam mimpi. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Rasulullah. Hadirin tuh mimpi atau keinginan seperti tersebut. Nabi kayak gimana ibadahnya? Luar biasa, tahajudnya sampai bengkak-bengkak. Sampai dikisahkan ada seorang sahabat pengen cobain sholat tahajud bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pengen cobain sholat tahajud bareng Nabi. Singkat cerita, ini pada suatu malam Nabi bangun, ini sahabat ngikutin sampai di masjid, Nabi takbir, dia juga takbir, sholat di belakang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah baca suratul Fatihah, Nabi Muhammad baca Alif Lam Mim surat Al-Baqarah. Ini sahabat rada-rada kaget, dia sangka Nabi baca surat Al-Baqarahnya sebentar, paling cuman beberapa ayat, ternyata enggak, dibaca 100 ayat lebih. Disangka habis 100 ayat, paling dikit lagi dikit lagi nih Nabi bakal ruku nih. Ternyata enggak, lanjut surat berikutnya, yaitu surat apa ya? Ali Imran. Disangka sahabat, paling Nabi baca surat Ali Imran sebentar doang, beberapa ayat. Enggak, sampai kelar surat Ali Imran dibaca sama Nabi. Ini sahabat jadi makmum di belakangnya. Kita coba jadi makmum, imam kita dengar baca Al-Baqarah, kira-kira kita lanjut apa sholat sendirian? Ini yang sholat sendiri ya. Iya, makanya pantas kita nggak jadi sahabat Nabi. Ini sahabat tetap rela setia di belakang Nabi Muhammad, walaupun rada-rada kaget juga. Waduh, Al-Baqarah, waduh Ali Imran, waduh lanjut lagi surat An-Nisa nih. Disangka Nabi baca surat An-Nisanya sebentar doang, ternyata enggak. Setelah surat An-Nisa Nabi lanjut lagi surat berikutnya, yaitu surat apa ya? Surat An-Nisa, Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat yang beberapa tahun lalu sempat viral namanya doang, tapi dibaca enggak. Akhirnya setelah baca surat Al-Maidah, dia sangka Nabi bakal ruku, ternyata betul ruku. Nabi ruku. Pada saat Nabi ruku, ini sahabat menyangka Nabi rukunya sebentar doang nih, pasti bentar doang ruku. Apa yang terjadi? Ternyata rukunya Nabi lebih panjang dari dirinya. Rukunya itu lebih panjang dari dirinya. Tadi baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, rukunya lebih panjang dari itu semua. Ada sholatnya Nabi. Kita sholatnya kayak gimana? Jauh, tapi jangan ngurangin rasa semangat kita. Jangan putus asa.
untuk semakin deketin diri kita sama Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakinkan pada malam hari ini, tadi kita baca maulid, alhamdulillah nikmat dari Allah. Allah pilih kita sebagai hambanya yang ditakdirkan duduk di taman sorga. Jangan harap bakal masuk sorga, atau jangan harap gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau di dunianya males duduk di taman sorga. Kalau di dunia males, nggak betah lama-lama duduk di taman sorga, nanti di akhirat mau duduk di taman mana? Taman ini cuma dua, taman sorga apa taman neraka. Naudzubillah. Kita jelas semuanya mau masuk dalam sorga. Kalau mau masuk sorga di dunia sering-sering sukain, demenin, cintain diri kita biar sering hadir di taman sorga, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam sorga. Amin ya rabbal. Baca maulid tadi kita yakinin Nabi Muhammad hadir pada saat dibacakan maulid. Bukan sekedar dibacakan maulid doang datangnya. Dari awal maulid sampai kelar nanti acara kita yakinin insya Allah Nabi Muhammad ada sama kita. Makanya di saat pembacaan maulid, saat kita hadir duduk di majelis maulid nih, hadirin doa kita, hajat-hajat kita, keinginan kita panjatin, sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah kita ungkapin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sudah hadir di majelis, kita yakin insya Allah Nabi Muhammad hadir ngeliatin kita di majelis nih. Kira-kira kita malu gak liatin sama Nabi? Malu kita. Ya Allah, kita banyak kurangnya, jarang sholawat, sering lupain Nabi. Malu kita sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah hadir di majelis, tolong kita sebagai umatnya, jadilah umat yang beradab kepada nabinya. Nabi Muhammad sudah hadir ketika dibacakan maulid, hadir di majelis maulid, tolong nabinya jangan diusir dengan adanya kita yang merokok. Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad nggak suka itu yang namanya rokok. Nabi Muhammad sudah hadir ngelihat umatnya ada yang ngerokok, seakan-akan kita ngusir Nabi Muhammad. Nggak pantas kita ngajak duduk Nabi Muhammad bareng-bareng, ngajak Nabi Muhammad duduk bareng kita, sedangkan kita sedang asyik merokok. Apakah kita rela menghembuskan asap rokok ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan nyindir nih, bukan nyinggung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat dunia akhirat kita semuanya. Sebagai penutup saya mau ngajak semuanya untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Salah satu sunnahnya atau ajarannya yang Nabi Muhammad sukain adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kalau sedekah kayak gimana? Nabi kalau sedekah nggak takut miskin. Para sahabat kalau sedekah mereka nggak takut miskin. Karena hakikatnya yang dikeluarkan itu yang kekal. Yang dikeluarkan bahkan bakal kembalinya lebih banyak dari yang dikeluarkan. Banyakin sedekah. Niatin. Nih saya mau ngajak nih yang lagi punya hajat, yang lagi punya hutang, yang lagi punya masalah, yang lagi punya problem hidup, yang lagi sedih hatinya, yang lagi sakit-sakitan, yang lagi gelisah. Nih saya mau ngajak, niatin apa yang kita keluarkan semampu kita, itu mudah-mudahan menjadi sebab Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Allah Ta'ala angkat penyakit kita. Allah Ta'ala ganti kesusahan kita. Allah Ta'ala senengin kesedihan kita. Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita yang soleh-soleha. Niatin, jangan kita cuma sedekah-sedekah aja. Tadi saya niatnya mau sedekah, mau ngajakin orang semua nih nanggok atau ngajak sumbangan untuk ini pondok. Tapi Ustadz Dodi baik banget, dia niatin mau buat pesantren yang ada di Sukabumi. Pesantren saya punya guru Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Abah beliau yang belum lama baru meninggal, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, sesepuh Jakarta atau bisa dibilang yang punya Jakarta. Panutannya atau orang tuanya orang Jakarta tuh Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, presiden sholat subuh gabungan. Ini anak beliau Habib Ahmad sedang bangun pesantren di daerah Sukabumi. Saya mau ngajak semuanya nih, kita sadar kita bukan orang kaya,
kita nggak bisa bangun pesantren, kita nggak bisa bangun masjid, tapi kita bisa kok ikut andil di saat orang sedang bangun pesantren, di saat orang sedang bisa bangun masjid, di saat kampung kita ada nih pesantren lagi bangun, kita ikut andil. Biar apa? Selama tuh pesantren berdiri, selama di dalamnya ada yang menuntut ilmu, ada amal jariah yang mengalir buat kita. Selama ada orang sholat di dalam masjidnya, ada amal jariah buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan Allah lipat gandain. Apa yang kita keluarkan menjadi sebab kita jadi orang yang kaya zahir dan batin, menjadi sebab kita jadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak sholawat sambil nanti ada teman-teman yang keliling muterin sumbangan tak kotak, apa sarung, apa apaan. Jadi pesan saya begitu aja. Yang terakhir, jaga kita punya anak-anak. Ini anak-anak kita ini yang lagi main balon, kita jaga biar tanemin di dalam hatinya itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Jangan sampai itu anak terbawa sama arus. Jadi orang tua jangan tega. Kadang kita teganya terbalik, teganya kita terbalik. Kita nggak tega ngelihat anak lagi tidur, nggak dibangunin akhirnya buat sholat. Kita nggak tega biar kalau tuh anak masuk ke dalam neraka tuh. Kita nggak tega kalau itu anak di dunia dia nggak pakai kerudung, dia buka-buka aurat atau jalan sama yang bukan mahramnya. Kita nggak tega. Kita nggak tega ngelihat anak kita tiktokan di depan handphone, joget-joget kayak ondel-ondel. Tuh, baru kita nggak tega. Anaknya tiktokan kayak ondel-ondel, didiemin sama ibunya, didiemin sama abahnya. Jangan didiemin, ambil tuh handphonenya. Jangan. Masih mendingan ondel-ondel, ada harganya. Kalau orang udah nggak rasa malunya udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala, pantas rumahnya dikasih musibah, pantas rezekinya dikasih seret, pantas ada problem ini dan itu. Deketin Allah Subhanahu wa taala. Nih kisah terakhir. Ada satu ustadz nih, ustadz pengen gunting rambut. Akhirnya dia datang ke tukang cukur. Tukang cukurnya ini apa? Bencong. Begitulah. Lagi dicukur, ini tukang cukur bilang yang cukurnya, Pak Ustadz, saya nggak percaya Allah tuh maha kasih dan maha penyayang. Wah, bingung. Kenapa kayak begitu? Tuh buktinya ada orang minta-minta. Kalau Allah maha pengasih maha penyayang, pasti nggak ada yang minta-minta, semuanya dikasih sama Allah. Nih Ustadz rada-rada keder. Iya juga ya. Iya juga lagi, bahalul juga nih Ustadz. Bingung nih Ustadz jawabnya gimana. Sampai kelar cukur rambut dia pulang. Dia pulang dari cukur rambut, ngelihat di tengah jalan ada orang yang rambutnya gondrong. Di tengah jalan ngelihat orang yang rambutnya gondrong. Akhirnya apa? Ini jawaban saya nih. Yang rambutnya gondrong tuh dipanggil, lu ikut saya sini. Ente ikut aneh. Mau kemana? Udah ikut aja. Dibawa nih yang rambutnya gondrong ke bencong. Sampai di tukang cukur, nih Ustadz bilang, tukang cukur, saya juga nggak percaya kalau di dunia ini nih ada tukang cukur. Lah, oh bisa? Ini saya tukang cukur. Iya, ini buktinya ada yang gondrong. Ya kan Ustadz, dia nggak datang ke tukang cukur, makanya rambutnya gondrong. Lah begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang datang kepada Allah, insya Allah dikasih sayangnya, dikasih kasihnya sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kitanya doang mau nggak datang ke Allah. Begitu. Jangan kalah kita sama tukang cukur. Gitu. Akhirnya apa ya? Yang gondrong dibotakin jadi botak. Begitu juga kita. Kalau kita lagi perlu kasih sayangnya Allah, balik ke Allah, jangan malah ngejauhin Allah. Kalau kita mau, insya Allah Allah kasih. Cuman pertanyaan itu ada di diri kita. Kemauannya tergantung kita. Mudah-mudahan Allah tambahin semangat kita dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala satukan hati kita semuanya. Kalau masih bisa jadi orang baik, kenapa harus jadi orang yang gak baik? Baik sama semua orang, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, rakyat biasa maupun pejabat, jadi orang baik. Dan kalau ada orang yang menyuruh kita jauh dari Allah, atau menyuruh kemungkaran, atau ini dan itu,
Padahal Allah dan Nabi sudah melarang, jangan ngikutin. Sama siapa aja, mau orang kaya kayak mau presiden, disuruh kita maksiat, jangan mau. La ta'ah li maksiatil khaliq, jangan taat sama maksiat manusia. Jangan taat. Allah udah haramin, Nabi Muhammad udah haramin. Ada yang menghalalin, jangan diikutin, selesai, nggak usah banyak ngomong. Allah udah perintahin kita buat tutup aurat. Nabi Muhammad perintahin kita buat tutup aurat. Guru-guru kita udah perintahin kita buat tutup aurat. Orang tua kita udah perintahin kita buat tutup aurat. Sama Allah nggak nurut, sama Nabi nggak nurut, sama orang tua nggak nurut, sama guru nggak nurut. Mau nurut sama siapa? Mau nurut sama siapa lagi? Kalau yang masih buka-buka auratnya, mau nurut sama siapa? Nggak lain yang diturutin siapa? Syaitan, jalannya syaitan. Jangan mau, jangan terlena sama jalannya syaitan yang fana, fata morgana. Ikutin jalannya Nabi Muhammad, ajarannya warathatul Mustafa, para pecintanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa senengin Nabi Muhammad. Minta maaf jadi kepanjangan. Yuk sekarang kita sholawatan, kita baca sholawat sekaligus kita doa sama Allah biar Allah Ta'ala ampunin dosa kita, ampunin dosa kedua orang tua kita, dan Allah terangin hati kita semuanya dengan cahaya cinta, cintanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah. Kita semangat baca sholawat. Mudah-mudahan nanti di akhirat wajah kita dikenalin sama Nabi Muhammad. Kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Salatullah salamullah. Kita keluarkan apa yang kita miliki, harta kita, uang kita, untuk membantu ajarannya Allah dan Nabi Muhammad. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah alhamdulillah.
mudah-mudahan Allah cukupin kita rezeki kita, usaha kita semuanya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana wajadana al kafi likulil kafi kafana wa ni'mal kafi alhamdulillah. Siapapun tertipu oleh dunia dan juga nafsu, tak beriman tak berilmu, lacurlah dia sudah tentu. Allahul kafi rabbunal kafi. Jangan mau tertipu dengan dunia dan nafsu yang nikmatnya hanyalah sesaat. Sallu ala Muhammad. The beauty of salawat. Sallu ala Muhammad. Selalu doa sama Allah, minta sama Allah, mohon sama Allah, curhat sama Allah, kembali ke Allah. Karena sekarang zamannya kita, saya ingetin dari kemarin keliling tuh, zamannya sekarang kita udah zaman serem bener deh. Udah ya Allah, kita lihat macam-macam musibah dah pokoknya. Ulama juga udah pada meninggal. Ciri-ciri kiamat udah banyak banget. Ketidakadilan udah di mana-mana. Orang sedih, orang susah di mana-mana. Musibah di mana-mana. Udah sekarang zamannya kita banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak minta doa. Banyak-banyak berdoa sama Allah biar selamat. Selamat di dunia juga selamat di akhirat. Dan banyak-banyak minta doa. Ketemu ustadz, ketemu guru, ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ajengan, ketemu siapa aja orang tua kita, minta doain saya dong biar selamat, doain saya dong biar mati husnul khotimah gitu, doain anak-anak saya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya muhawilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal. Wahai yang merubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Wah ya mughalibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati dan bola mata, tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam taat ibadah kepadamu. Ya Allah, matikan kami di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam. Allahumma ja'al akhira kalamina inda dihai ajalina gaula la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin minal aminin amin amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa dhanban maghfuran ya arhamar rahimin. Ya alima sirri wa najwa najjina wa ahbabana wal muslimina min kulli balwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afa indal hisab wa amana minal adzab.
thawab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja dapat Al-Faqih sampaikan. Minta maaf dan minta ridha kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi dari sekarang di tahun besok dan tahun-tahun seterusnya dalam keadaan sehat, afiat, berkah, rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara inti atau Maidah Hasanah yang disampaikan oleh beliau Maulana Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsi. Semoga kita dapat mengambil intisari atau hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Amin Allahumma amin. Ya, memasuki acara yang selanjutnya, dimohon jamaah bertahan sebentar, akan ada tambahan doa biar lebih berkah. Acara yang selanjutnya itu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh beliau Bapak Haji Muhammad Kasim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سبيل رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الإمامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikianlah pembacaan doa yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Muhammad Kasim. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah pula acara pada malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Di sini saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada kekeliruan, kekhilafan dalam penyampaian atau pengisian acara pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد عبد الله نام أيامنا أمينا ibunya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil Andiyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani amali. Rahatil Andiyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani amali. Wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Fi layalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayah kandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka.
saat kecil menggembala dagang saat remaja, umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adiyar tashnu fi layalil maulidi, wa mariqun nur yabnu bima'ani ahmadi. Rahatil adiyar tashnu fi layalil maulidi, wa mariqun nur yabnu bima'ani ahmadi. Wa mariqun nur yabnu bima'ani ahmadi. Wa mariqun nur yabnu bima'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan isyarat, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka